Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, muqallibil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul ghaffar. Tubawwi'u qailahal jannata fa ni'ma uqbad dar. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulihil mustafal akhyar sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihil mukhtar salatan wa salaman muta'aqibaini ila yaumil qarar. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aidin nahratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar yang dapat kita rasakan pada saat ini. Bersyukur tanda kita berterima kasih kepada Allah, dan bersyukur tidak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja, melainkan harus diikuti dengan perbuatan, yakni beribadah kepada Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Jika kita selalu bersyukur, pandai bersyukur, maka nikmat Allah akan bertambah untuk kita. Namun jika kita kufur nikmat, maka azab Allah akan menghampiri kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat untukmu. Namun jika kalian kufur, maka ingatlah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, jika kita menemukan saudara-saudara kita yang kufur nikmat, yang tidak pandai bersyukur, hendaklah kita sebagai sesama manusia, sesama makhluk sosial untuk saling menegur. Marilah kita tetap menegur orang-orang yang sering kufur. Ingatkan dia siksaan kubur yang menyiksanya sehingga lebur. Makanya mari kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas nikmatnya yang tak terukur. Semoga hidup menjadi makmur. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan, kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada idola kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita bisa menikmati nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Karena berkat perjuangan beliau, kita bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, kita sebagai umat baginda hendaklah berbangga dengan datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang sangat mencintai kita setiap waktu, bahkan di akhir hayatnya saja beliau masih memikirkan umatnya. Lantas kita yang sebagai umatnya, apakah kita mencintai Rasulullah ataukah tidak? Mari kita benahi diri untuk selalu berusaha untuk mencintai baginda dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama bersolawat. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam wa anta nurum minal anwar munawwirud dunya minal zulumat. Semoga dengan kita selalu bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Rawahu Syaikhani. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan para setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit akan dibuka. Artinya di sanalah tempat kita, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah doa di bulan suci Ramadan. Bukan hanya di bulan suci Ramadan kita memperbanyak doa, melainkan di bulan-bulan lain kita harus tetap berdoa. Karena kita berdoa adalah tanda kita sebagai makhluk yang lemah dan yang hina. Dan orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah, termasuk orang-orang yang sombong. Ketika kita melihat orang yang enggan untuk berdoa, mari kita mengingatkan dia bahwa kita ini hanyalah makhluk yang hina dan lemah. Jangan kita merasa, jangan sombong jadi manusia dengan tidak mau berdoa. Ingat kita hanyalah hamba yang lemah dan tak berdaya. Mari kita memperbanyak doa-doa kita. Walaupun kita merasa doa kita sangatlah lama dikabulkan, tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjamin doa kita akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum.
berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Walaupun doa kita lama dikabulkan, jangan pesimis. Ibarat seorang pengamen. Seorang pengamen bernyanyi, mengamen di jalanan. Namun suaranya sangat jelek sehingga merusak telinga kita. Bisa jadi pengamen itu akan langsung diberikan upah dan langsung disuruh pergi. Itulah ibarat orang-orang yang jarang sholat, yang gemar melakukan maksiat, yang selalu merayu akhwat, yang selalu memberikan coklat tanpa berani memberikan seperangkat alat sholat. Namun apapun yang dia minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah istidraj. Kalau bahasa kita nyolak-olak. Semua yang diinginkan diberikan. Namun nanti di akhirat sekali-kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang pengamen yang suaranya bagus, merdu, indah, wow. Bisa jadi sampai habis lagunya tidak diberikan upah, bahkan disuruh mengulangi lagu-lagunya. Itu saking nikmatnya pendengar mendengarnya. Itulah Allah ketika kita berdoa dengan khusyuk, dengan tenang, bahkan sampai meneteskan air mata. Allah begitu senang melihat hamba yang selalu berdoa seperti itu. Oleh karena itu jangan pesimis. Jika doa kita tidak mampu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingatlah, Allah akan mengabulkan doa dengan 3 cara. Yang pertama, kita berdoa. Allah memberikan apa isi doa kita langsung. Yang kedua, kita berdoa, namun Allah tidak memberikan isi doa kita, melainkan kita diberikan kesehatan. Dan cara yang ketiga adalah yang paling bagus, yakni kita berdoa, namun Allah tidak mengabulkannya di dunia, melainkan Allah mengabulkannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, tidak ada yang sia-sia. Teruslah berdoa dimanapun dan kapanpun, maka Allah maha mendengar. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selain kita berdoa, mari kita membenahi diri kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci inilah tempat yang bagus untuk kita memperbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang menghalangi kita. Tidak ada bisikan-bisikan setan untuk melakukan maksiat. Tidak ada bisikan-bisikan setan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Karena dengan datangnya bulan Ramadan, setan-setan semua dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah dengan cara meningkatkan takwa kita kepada Allah. Jika Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, apapun yang kita hajatkan, pasti akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sepasang kekasih. Jika seorang kekasih menginginkan sesuatu, maka sang kekasih tersebut akan langsung memberikan kekasihnya. Begitu juga dengan Allah. Ketika Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta,
pasti Allah berikan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa untuk selalu memperbanyak doa, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, yang selalu berdoa dan selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mumpung kita berada di tempat di mana doa diterima dan dikabulkan, marilah kita berdoa. Semoga suasana ini, kondisi ini, yaitu dengan adanya penyakit wabah virus corona dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secepatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Jalan-jalan ke kota Jakarta, pastilah diri terasa lelah. Tidak ada lagi dusta di antara kita. Cukup sekian dan demikianlah. Wallahumma biqal hadi la sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.